What's up, bosku? Hehehe. Kali ini saya akan membahas tip-tip tips memilih karakter varian kobra varigata untuk dijadikan induk pilihan ya bosku ya. Jadi ini umurnya 6 bulan up, jadi 6 bulan ke atas yang sudah terbentuk karakter maupun varigatanya. Yang penting kalau saya indukan, untuk dijadikan induk itu yang penting daunnya tebal dulu bosku. Daunnya tebal. Tebal dan kaku. Jadi ini yang pilihan yang pertama saya ambil, dia sudah ngobranya sudah cukup jelas. Jadi kalau pengen memelihara varian kobra yang untuk dijadikan koleksi maupun indukan, ngobranya sudah jelas, jadi kelihatan sekali kan kayak ular kobra matok itu. Tapi untuk yang satu pohon ini daunnya cukup tebal, kaku, tapi masih ada kekurangannya bosku. Yang ini varigatanya belum stabil, jadi cuma masih sebelah. Jadi kalau di Jawa itu namanya gremeng-gremeng. Tapi dia sudah dapat karakter bagusnya, kelihatan. Untuk varian kobra yang pertama, jadi tipsnya memilih dulu karakter daun yang tebal dan sudah ngobra. Ini tinggal nunggu nanti dipilih lagi untuk stabilan warna varigatanya bosku. Yang kedua bosku, ini dia pohonnya, tebel, kaku, sudah ngobra juga. Jadi sudah kelihatan umur 6 bulan ini kobranya sudah jelas, daunnya tebal. Ini sama yang pertama bosku. Ini untuk kelemahannya masih di varigatanya belum stabil, jadi masih gremeng-gremeng di sini. Tapi ini masuk pilihan saya karena daunnya sudah tebal dan kaku. Tinggal menunggu varigata yang stabilnya dulu lagi. Jadi kunci untuk varigata yang stabil nanti tunggu 4-5 daun. 4-5 daun up. Kalau sudah ada varigatanya semua, tinggal kita lanjutkan ngerawat, dijadikan induk. Selanjutnya nomor 3. Jadi saya sediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pilihan dari ribuan pohon varigata saya yang umur 6 bulan ke atas. Ini karakternya lebih bagus lagi bosku, jadi ngobranya dia ngeking naik ke atas kayak ular king cobra itu. Nah, ini karakternya lebih bagus. Ini juga masih ada kelemahannya,
Untuk variegatanya belum stabil bosku, masih tipis-tipis tiap daunnya. Kelihatan kan? Jadi kayak ular matok kobra ke atas naiknya itu, jadi king cobra itu kan jenis ular yang dia kalau mau matok itu berdirinya gagah kayak gini tuh. Ini karakternya cakep sekali untuk kobra yang satu ini. Cuma variegatanya masih tipis-tipis kayak gini bosku. Jadi dia belum stabil. Untuk karakternya cakep sekali. Jadi ngeking king cobra kayak ular matok. Untuk selanjutnya pilihan nomor 4 bosku. Nah ini sama juga, tetap sama kita ambil untuk kobra yang sudah daun tebal dan sudah karakter kobranya jelas. Daunnya tebal, kaku. Nah, jadi varian kobra itu kan cakepnya itu persis sekali kayak ular kobra. Ini yang pilihan nomor 4. Ini sama juga, untuk variegatanya masih tipis-tipis. Jadi masih gremeng-gremeng kayak gini. Nah, tinggal nunggu variegata stabilnya. Nanti bisa kita korek lagi. Kita ambil untuk terah. Kalau dia memang benar-benar karakternya sudah cakep, kita potong bonggolnya bosku, diperbanyak. Kita korek untuk ambil variegata yang BOB nya, yang mewahnya. Nanti bisa keluar anakannya melalui potong bonggol. Itu 100% sama. Dan diharapkan untuk variegatanya sudah keluar mewah dan stabil. Karakternya sama dengan induknya, jadi 100% nanti karakternya sama. Jadi bisa dikorek melalui potong bonggol, perbanyakan sistem potong bonggol. Yang kelima bosku, untuk variegatanya dulunya sama, daun bawah ini masih tipis-tipis. Dia sudah mengeluarkan variegata mewahnya 2 daun barunya ini. Nah ini yang diharapkan kayak gini, nanti nunggu 4-5 daun keluar variegata kayak gini, dia sudah stabil. Jadi tidak perlu dikorek lagi, tidak perlu diperbanyak dengan split atau potong bonggol. Ini daunnya tebal sekali, kelihatan sekali kan kakunya. Dia mempunyai karakter agak istimewa. Saya ambil batang merahnya ini. Jadi nanti ada varian kobra batang merah, cakep. Jadi sudah ngobra juga, karakternya sudah mau jadi. Tinggal menunggu variegata 3 daun baru lagi. Jadi tidak perlu dikorek. Ini nanti kita besarkan, jadikan induk. Karena memang proses seleksi induk, kalau ingin mendapatkan anak-anakan yang bagus itu memang tergantung induknya juga yang mau dikorek apa. Tapi kali ini saya membahas untuk varian kobra variegata pilihan dari umur 6 bulan ke atas. Selanjutnya sama juga yang pertama ini. Jadi variegatanya belum stabil, ngobranya belum menunjukkan karakternya, tapi daunnya tebal dan kaku. Jadi ini saya masukkan pilihan nomor 6. Ini variegatanya masih tipis-tipis. Nah ini ya tunggu daun baru 2-3 lagi untuk melihat karakter pohonnya.
nanti next time akan saya bahas untuk kandang, untuk menjadikan karakter itu di Anthurium khususnya Jemani itu kandangnya khusus, jadi bisa menunjukkan, dia bisa munculkan karakter yang jelas pada Anthurium Jemani, dia mau jadi apa itu bisa. Jadi kan kalau dari biji itu kan macam-macam bentuk dan karakternya, tidak tergantung dengan induknya, tidak pengaruh bosku, karena banyak hybrid baru. Biarpun induknya dari kobra belum tentu jadi kobra, kalau induknya dari mangkok belum tentu anak-anaknya jadi mangkok bosku. Selanjutnya masih ada 6 pohon yang akan saya review satu persatu lagi. Jadi ada 12 pilihan. Buat rekomen pecinta Anthurium mania ya bosku ya. Jadi kalau memilih beli di online maupun di lapak, nanti bisa memilih karakter-karakter yang diinginkan. Jadi ini saya mencontohkan, kali ini saya membahas untuk varian kobra variegatanya. Yang ketujuh bosku, dia sudah besar, sama juga yang pertama tadi ya. Variegatanya masih separuh daun nomor 4. Naiknya juga masih tipis-tipis, dia belum stabil untuk variegatanya. Untuk karakternya dia sudah menunjukkan kobranya. Nah ini bisa kita masukkan dulu untuk pilihan nomor 7 bosku, untuk varian kobra nomor 7 nya. Jadi masih dikorek nanti, kalau dia stabil variegatanya sama 4-5 daun, nanti akan saya lanjutkan, tidak usah potong bonggol, tapi jadikan langsung indukan. Jadi di pot besar dirawat, jadikan untuk induk. Nomor 7, nomor 8 bosku. Nah ini karakter kobranya sudah cakep. Jadi ini kebanyakannya silangannya dengan mangkok tornado bosku. Jadi kalau mendapatkan daun tebal dan kaku untuk varian kobra itu kebanyakannya, soalnya varian kobra variegata itu daunnya tipis. Jadi kita ambil terah yang tornadonya. Mangkok tornado kan daunnya tebal karakternya, jadi bisa menghasilkan nanti next time generasi berikutnya varian-varian kobra variegata yang daun tebal dan berkarakter. Nomor 8 bosku, ini daun kecilnya dulu sama, jadi ini belum saya ponggol, sama tipis-tipis variegatanya masih saya rawat. Akhirnya daun barunya yang 2 ini dia sudah memunculkan warna variegatanya. Yang daun kedua setelah nomor 1 ini akhirnya semakin mewah variegatanya. Karakternya sama bosku, tetap saya pilih itu yang pertama itu tetap untuk pilihan varian kobranya daun tebal dan kaku. Jadi nanti dia akan berkarakter gagah sekali, apalagi yang ini nanti kalau jadi variegatanya stabil, dia cakep banget pastinya ini untuk satu pohon yang ini. Selanjutnya nomor berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 9.
masih sama, saya ambil tetap daun tebal dan kaku. Variegatannya masih tipis-tipis. Nah, ini masih tipis-tipis. Karakternya sudah jadi kobranya. Tinggal menunggu kestabilan variegatannya. Ini nomor 9. Untuk nomor 10-nya 4 daun, dulunya ini sakit bosku, tapi sudah kembali lagi ke habitatnya. Jadi sudah mulai sehat. Untuk karakternya tetap sama. Jadi saya ambil untuk yang daun tebal dan kakunya. Variegatannya belum stabil, nanti bisa kita korek lagi atau nunggu 2-3 daun berikutnya. Yang ke-10 bosku, ini sama karakternya dengan yang ini. Cakep, hampir sama ya. Jadi dia ngeking naik ke atas. Ngeking naik ke atas, cakep. Seratnya bagus. Jadi seratnya dia sudah menunjukkan kayak ular sisik. Nah, nih. Jadi daun-daunnya yang itu sudah kayak ada sisik ularnya itu loh bosku. Jadi kalau memang dicari kobra itu ya benar-benar bersisik dan ngeking gitu bosku. Jadi kayak ular matok, ular kobra matok itu yang kayak di India itu. Wih, cakep. Seratnya sudah dapat, ngekingnya sudah dapat. Ini juga sama, kelemahannya juga variegatannya belum stabil bosku. Nah, tapi yang pertama tetap karakter. Kalau buat indukan variegata itu enggak pengaruh bosku. Kalau mewah itu malah sulit untuk ngerawatnya. Nih, bener-bener cakep, ngeking. Nah, cakep. Nah, selanjutnya ini yang terakhir 12 tadi. Ini yang paling stabil untuk variegatannya. Jadi yang pernah saya review dulu-dulu itu bosku. Jadi minimal 5 daun ya bosku ya. 1 2 3 4 5. Jadi ini variegatannya sudah stabil. Memang kalau kebanyakan kalau dari indukan itu, kalau mau dijadikan indukan, saya ambil enggak yang mewah-mewah bener. Jadi untuk variegata mewah itu tidak saya ambil. Kebanyakan ini saya jual variegata mewah itu. Karena kalau buat indukan itu sulit untuk merawatnya. Karena kalau dari tongkol yang keluar itu, nanti kalau daun mewah itu dia terbakar, itu tongkolnya juga pengaruh ngedrop bosku. Jadi ngedrop itu tongkolnya jadi mati ndak jadi bijinya. Nah kan jadi pengaruh daunnya itu kan juga pengaruh untuk indukan. Jadi yang penting saya ada variegatanya, nunggu stabil kayak gini, ndak perlu mewah banget. Ini nanti sudah pasti saya perbesar, saya rawat, ini pasti sudah stabil, tidak perlu mewahnya, daunnya tebal, karakternya sudah jadi kobranya. Ini yang ke-12. Jadi ada 12 pilihan dari ribuan pohon karakter yang akan dijadikan pilihan induk kedepannya ya bosku ya. Pilihan induk kedepannya. Jadi yang kita bahas untuk karakter varian kobra. Karena kebanyakannya di Indonesia khususnya itu paling suka cuma kebanyakannya karakter kobra dan mangkok. Jadi yang kali ini saya bahas karakter kobra dulu ya bosku ya.
Nanti next time akan saya bahas pilihan untuk mangkok variegata maupun ijo, kobra ijo maupun variegata lagi. Banyak sekali ya hybrid-hybrid baru sekarang karena banyak silangan-silangan. Jadi rajin silang kadang menemukan pohon yang bagus. Tapi yang ini bukan kelas kontes bosku, beda lagi. Kelas kontes jauh sekali dari ini ya, jauh sekali. Cuma kita bahas untuk indukan aja, nanti minimal anakannya itu setidaknya meniru dengan induknya ada berapa persen gitu loh bosku ya, berapa persen. Jadi kan cakep, ada kemungkinan nanti kan lebih generasi berikutnya akan bagus. Oke gitu dulu ya bosku ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment bosku, biar channel saya terus berkembang. Jangan lupa terus dibagikan bosku ya, di share biar bermanfaat bagi pecinta Anthurium mania. Cakep. Terus jangan lupa bosku, tetap semangat. Dan jangan lupa bersedekah.